Seorang siswa perempuan terlihat pulang dengan menaiki bus. Setelah bus itu melaju, akhirnya siswa itu pun tiba di rumah. Kemudian dia masuk ke dalam rumah dan menekan tombol lampu, namun lampu tidak kunjung menyala. Siswa perempuan itu tinggal bersama pamannya. Saat dia berjalan, tiba-tiba dia merasakan ada sebuah benda yang ada di kakinya. Ternyata itu adalah kepingan puzzle. Selain itu, darah pun mengalir di kakinya. Ternyata sang paman sudah meninggal akibat luka tusuk di lehernya. Siswa perempuan itu bernama Yun Ena dan dia hanya terdiam melihat pamannya tergeletak. Kemudian polisi pun datang untuk menyelidiki tempat tersebut. Nah, seorang detektif baru bernama Kim Han-seum juga terlihat untuk menyelidiki kasus itu. Diperkirakan kematian dari paman Ena sekitar 1 jam yang lalu. Kim Han-seum menemukan alat yang sama yang digunakan untuk menusuk paman Ena. Akhirnya, Yun Ena pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Detektif Tai Dong-soo berusaha meminta keterangan dari Yun Ena untuk menjelaskan apa yang dia lihat. Karena Ena satu-satunya orang saksi di tempat tersebut. Namun, Ena mengatakan tidak mengingat apapun. Akhirnya, detektif Tai pun meminta Ena untuk menjelaskan bagaimanakah dia pulang ke rumah. Saat itu Ena menjelaskan bahwa dia pulang ke rumah dengan menaiki bus. Namun sesampainya di rumah ingatannya kosong. Dia tidak bisa mengingat apapun ketika melihat pamannya tergeletak. Kim Han-seum menuduh bahwa Ena telah berbohong dan menduga bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Yun Ena. Namun detektif Tai meragukan kesimpulan tersebut dan meminta Kim Han-seum untuk melakukan interogasi sendiri. Han-seum pun masuk ke dalam ruang interogasi serta menunjukkan foto dari paman Ena. Karena hanya sidik jari Ena yang ditemukan di dalam alat penusuk itu. Dia juga menduga kemungkinan mereka bertengkar masalah asrama Ena. Atau mungkin perebutan warisan. Ena pun menyangkal semua tuduhan tersebut. Karena hanya Ena yang ada di rumah itu saat korban tewas, dia pun semakin mencurigai Ena. Tetapi Ena akhirnya meminta untuk pulang. Saat kembali ke rumah, Ena membaringkan badannya di tempat pamannya tergeletak. Ena pun mulai berpikir apakah mungkin benar dia yang melakukannya. Karena Ena tidak bisa mengingat apapun. Saat itu ingatannya benar-benar kosong. Ena akhirnya kembali ke kantor polisi dan menemui Kim Han-seum. Dia pun menunjukkan potongan puzzle yang ditemukan di lokasi kejadian. Nah, 10 tahun berlalu, mereka belum bisa menemukan pelakunya. Yun Ena terlihat melakukan bungee jumping untuk merefresh pikirannya. Kemudian Ena pergi ke psikiater tempat dia berobat. Sejak kasus pamannya meninggal, dia tidak bisa tidur nyenyak. Dia pun masih belum mengingat ingatan saat dia menemukan pamannya meninggal. Kepingan potongan puzzle itu semakin meyakinkan dia bahwa terjadi sesuatu di antara waktu tersebut. Dr. Lee meminta Ena untuk melakukan pendekatan lain. Akhirnya Ena pun pulang. Di lain sisi, Kim Han-seum melihat sebuah toko roti yang sangat ramai. Ternyata dia kenal pemilik toko roti tersebut. Dia adalah Yum Se-rong, teman Ena. Nah, ternyata dia juga sudah menikah dengan seorang pria asing, namun pria itu seorang kriminal. Kini Han-seum hanya ingin meminta keterangan Yum Se-rong. Dia bertanya apa yang terjadi 10 tahun lalu ketika Ena pergi dari asrama. Se-rong mengatakan saat Ena pergi, dia mengatakan bahwa dialah alibinya. Nah, kini Ena sering mampir ke kantor polisi tempat Han-seum bekerja. Dia pun terus-menerus mengawasi dan juga membuntuti Han-seum untuk mencari tahu pelaku yang sebenarnya. Sementara itu, detektif Tai dan juga detektif Yon adalah teman paman Ena karena dulu paman Ena juga merupakan seorang polisi. Dulu paman Ena bekerja di kantor Hanggeung. Setelah dia meninggal, detektif Yon dipindahkan ke kantor tersebut. Selain itu, mereka berdua masih tidak menyangka jika Kim Han-seum masih menuduh Ena sebagai pelakunya. Detektif Tai mengatakan bahwa orang tua Ena sudah meninggal dan satu-satunya keluarga yang dia miliki ada pamannya, tetapi pamannya akhirnya meninggal.
Kini Ena bekerja di kantor Metropolitan Seoul sebagai profiler. Dia pun terlihat sangat handal dalam memecahkan kasus. Saat tiba di kantor, semua orang tidak ada karena sedang menyelidiki sebuah kasus. Ena langsung datang ke tempat lokasi. Seorang anak meninggal dan hanya sidik jari orang tua dan kakaknya yang ditemukan. Ena pun menduga bahwa pembunuhnya adalah orang terdekat karena dia melakukannya dengan tenang. Kemudian Ena masuk ke dalam ruangan tempat anak itu meninggal. Dia mengasumsikan bahwa kakak korban merasa tersaingi karena adiknya bisa mengalahkannya secara studi. Saat dia memberitahu adiknya meninggal, orang tua mereka terlihat mengabaikan dia. Kini Ena semakin yakin bahwa pelakunya adalah kakak korban. Detektif Choi yang merupakan detektif baru penasaran dengan siapakah Ena. Kemudian detektif yang datang dan melaporkan adanya kasus baru serta meminta semua detektif untuk menyelidikinya. Sementara itu, Hansen menerima pesan dari Ena yang memintanya untuk berganti pakaian. Atasan Ena mengatakan bahwa dugaan Ena benar, kakak korban menjadi salah satu tersangka utama dalam dugaan tersebut. Namun dia mengaku tidak mengingat apapun. Ena pun buru-buru pergi untuk bertanya secara langsung. Nah, Ena mempunyai kebiasaan melupakan sesuatu yang penting. Kini Ena masuk ke ruang interogasi bersama dengan kakak korban yang bernama Jun Seo. Dia pun menceritakan pengalamannya yang juga mempunyai kasus seperti itu. Ena kemudian meminta mereka untuk melakukan tiki-taka bersama. Ena memaparkan apa yang terjadi kepadanya 10 tahun yang lalu. Jun Seo pun memberitahu apa yang dia lakukan setelah sampai di rumah. Namun tiba-tiba dia terlihat gagap dan mengatakan sebuah dapur. Akhirnya Jun Seo mengaku bahwa dialah yang melakukannya. Ena akhirnya kembali ke kantor setelah berhasil mengungkap kasus tersebut. Yoon Go-eun menduga bahwa Ena kembali membicarakan dirinya sebagai alat pancing. Nah, Ena akhirnya pulang setelah menyelesaikan semua tugasnya. Di lain sisi, Hansen sedang berkumpul dengan detektif lainnya. Detektif Tae bertanya apakah Ena masih sering datang ke kantor kepolisian Hanggang menemui Hansen. Sementara Hansen masih sangat yakin bahwa Ena adalah tersangka utamanya. Dia juga masih heran kenapa Ena bergabung ke kantor kepolisian padahal dia mewarisi banyak kekayaan. Kini Hansen kembali mengikuti jejak Ena saat memberikan keterangan 10 tahun yang lalu. Nah, ketika dia pulang dari asrama dan menaiki bus, nampaknya hal itu seperti yang diungkapkan. Nah, setelah turun dari bus, ada 2 jalan menuju ke rumah Ena. Salah satunya adalah jalan pintas. Hansen curiga kenapa Ena lebih memilih jalan lain hingga dia sampai di rumah lebih lama. Hal itu pun membuat dia semakin curiga. Di lain sisi ada seorang wanita yang berada di bar. Kini Hansen sampai di depan rumah Ena. Tetapi tiba-tiba mobil polisi datang. Ternyata pembantu Ena yang menelpon polisi karena curiga dengan Kim Hansen yang berdiri di depan rumahnya. Polisi B juga tidak menyangka bahwa Hansen masih terus melakukannya selama 10 tahun. Wanita yang ada di bar kemudian berpamitan pulang dengan mengendarai sebuah mobil merah. Mobil itu kemudian melaju dengan sangat kencang. Sementara polisi Na meminta polisi B untuk membelikan sesuatu di minimarket. Nah, polisi Na melihat sebuah mobil merah yang menerobos lampu merah. Karena polisi B masih berada di dalam toko, dia pun mengurungkan niatnya untuk mengejar. Di sisi lain, Yoon Ena juga akhirnya tiba di rumah. Saat dia akan masuk, ternyata bibi pembantu juga akan pulang. Di saat bersamaan, ada seorang laki-laki mengantarkan paket untuk Ena. Dan paket itu berisikan amplop kuning yang ternyata berisi potongan puzzle. Hal itu pun membuat Ena langsung masuk ke dalam rumah dan menyatukan kepingan puzzle yang dulu dia temukan. Ena pun berusaha menghubungi Hansen dan juga memberitahunya. Namun ternyata dia tidak bisa dihubungi karena handphonenya tidak aktif. Ena bergegas pergi ke rumah orang tua Hansen. Sedangkan Hansen tinggal terpisah dari orang tuanya.
Dia pun mencoba untuk menghubungi Handsome, tetapi Ibu Ena mengatakan Handsome tidak ada di rumahnya. Akhirnya Ena pun berpamitan, tetapi dia lupa di manakah dia memarkirkan mobilnya. Kemudian Ena melihat sebuah mobil merah menyala. Ena pun mendekati mobil tersebut dan melihat dari kaca jendela siapakah yang berada di dalam mobil itu. Ternyata dia mendapati seorang wanita meninggal di dalam mobil tersebut. Ena kemudian menelpon polisi dan polisi pun akhirnya datang. Kejadian 10 tahun lalu seakan terulang lagi. Para detektif pun akhirnya tiba di lokasi. Handsome melihat ada luka di leher wanita tersebut. Detektif yang mengambil tas wanita itu dan menemukan identitasnya, ternyata wanita itu bernama Lee Mi-yong. Sementara Ena pergi ke suatu tempat untuk mencari tahu siapakah orang yang mengirimnya sebuah kepingan puzzle. Namun Ena tidak mendapati apapun di tempat tersebut. Kini Ena pun pergi ke kantor polisi Hanggang untuk bertemu dengan Kim Handsome. Sementara Handsome kembali mencurigai Ena karena dia berada di TKP sama seperti 10 tahun yang lalu. Ena pun menunjukkan kepingan puzzle yang dia dapat di hari yang sama wanita itu meninggal. Ena menduga bahwa ini adalah pembunuhan berantai yang dimulai 10 tahun yang lalu. Nah, kemudian dia pun pergi meninggalkan Handsome yang terlihat kesal. Tak lama Handsome menelpon ibunya dan bertanya tentang kedatangan Ena. Ibu Handsome memberitahu bahwa Ena datang untuk mencarinya. Kini Handsome dan juga detektif Choi akan mencari tahu tentang CCTV di area parkir tersebut. Sesampainya di sana, Handsome melihat tidak ada yang mencurigakan. Semua CCTV terlihat normal. Namun tempat Lee Mi-yong memarkirkan mobilnya merupakan titik buta, sehingga CCTV tidak bisa memantau area tersebut. Handsome kemudian meminta detektif Choi untuk memeriksa semua kamera dashboard mobil yang diparkir di lantai 2. Detektif Choi pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Sementara Handsome meminta petugas untuk melihat CCTV ketika Ena datang. Nah, kini para detektif datang ke rumah milik Lee Mi-yong. Ternyata Lee Mi-yong juga merupakan orang yang cukup kaya karena rumahnya juga terlihat mewah. Tak lama, Handsome pun datang. Detektif yang meminta agar memeriksa panggilan telepon milik Lee Mi-yong selama 6 bulan terakhir. Handsome juga mencoba mendapatkan rekaman telepon ketika Ena melaporkan kejadian tersebut. Dia pun buru-buru pergi ke klinik tempat Ena berobat. Handsome mencoba mencari tahu tentang kepribadian Ena melalui Dr. Lee sebagai psikiaternya. Dia pun bertanya apakah Ena pernah mengatakan tentang teka-teki puzzle. Namun Dr. Lee menolak menjawab semua pertanyaan itu demi melindungi pasiennya. Handsome kembali mencurigai Ena sebagai dalang pembunuhan dari Lee Mi-yong. Tak lama, Ena pun datang ke kantor polisi Hanggang untuk menemui Kim Handsome. Ena membahas bahwa kematian Lee Mi-yong berhubungan dengan puzzle yang dia dapat. Dia yakin bahwa pembunuh itu adalah pembunuhan berantai. Dan kali ini di kepingan tersebut terdapat gambar seorang wanita. Handsome mengatakan bahwa pernyataan Ena adalah sebuah lelucon. Ena yakin bahwa puzzle itu berhubungan dengan kematian tersebut. Handsome terlihat datang ke sebuah bar tempat terakhir Lee Mi-yong datang. Dia pun bertanya siapakah orang yang terakhir kali ditemui oleh Lee Mi-yong. Bartender itu mengatakan bahwa Lee Mi-yong bertemu dengan 4 orang dan salah satunya adalah seorang laki-laki. Tetapi dia tidak tahu namanya. Bartender itu pun memberikan nomor manajernya yang mungkin tahu nama pria tersebut. Handsome menunjukkan foto Ena, tetapi bartender itu mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Handsome masih penasaran siapakah pria yang ditemui oleh Lee Mi-yong. Nah, kini dia mengecek panggilan terakhir dari Lee Mi-yong sebelum dia meninggal. Dan ketika dia menghubunginya, ternyata itu adalah Detektif Yeon. Saat ini Detektif Yeon telah dipromosikan sebagai kepala kantor polisi Hanggang. Detektif Yeon mengaku bahwa dia menelpon Lee Mi-yong untuk membatalkan pesanannya. Namun karena Lee Mi-yong tidak menjawab telepon tersebut, akhirnya dia pun tidak datang. Handsome mulai curiga siapakah orang yang ingin ditemui oleh Detektif Yeon. Namun Detektif Yeon menyangkal semua tuduhan tersebut.
Untuk memastikan, Hansen meminta detektif Yon untuk membuat sebuah pernyataan. Akhirnya dia pun pergi. Manajer bar tersebut terlihat menghubungi Hansen. Dia mengatakan bahwa detektif Yon juga cukup sering untuk minum di tempat tersebut. Selain itu, manajer bar juga mengatakan bahwa pria yang ditemui oleh Lee Mi-yong berbadan besar. Kemungkinan dia juga polisi yang bekerja di kantor Hanggang. Di sisi lain, Ena melakukan pertemuan dengan detektif Yon. Ena tahu bahwa orang terakhir yang dihubungi oleh Lee Mi-yong adalah dia. Ena pun bertanya apakah pamannya mengenal Lee Mi-yong dan saling mengenal. Nah, detektif Yon mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang hal tersebut. Setelah mendapat jawaban, Ena pun buru-buru pergi. Nah, setelah kembali ke rumah, Ena pun buru-buru mencari beberapa barang peninggalan milik pamannya. Kini Hansen akan menyelidiki seluruh anggota polisi yang bekerja di kantor Hanggang. Detektif Yang juga mendukung hal tersebut. Kini satu persatu anggota polisi kantor Hanggang diwawancarai. Tetapi Hansen belum menemukan jawaban. Detektif Yang kemudian dipanggil oleh detektif Yon dan meminta dia agar informasi tersebut tidak bocor ke media. Detektif Yon juga membuat sebuah pernyataan. Di sisi lain, Ena terlihat melukis sebuah kepingan puzzle tersebut. Dia masih belum tahu tentang teka-teki itu. Ternyata media sudah membuat berita bahwa salah satu petugas kepolisian Hanggang pergi ke bar tempat Lee Mi-yong tewas. Tentu saja kini Kim Han-se mendapat reaksi tidak menyenangkan dari rekan kerjanya yang berada di kantor kepolisian Hanggang. Tak lama detektif Yon datang dan meminta semuanya untuk segera menyelesaikan kasus tersebut. Dia pun meminta agar kasus itu selesai dalam waktu sepekan. Manajer bar kemudian menelpon Hansen dan mengatakan bahwa pria yang ditemui oleh Lee Mi-yong bernama Tae Dong-soo. Dia juga meminum whisky yang sudah dipesan oleh detektif Yon. Mengetahui hal tersebut, Hansen langsung buru-buru pergi ke kantor Metropolitan Seoul untuk bertemu dengan Tae Dong-soo. Mereka pun berbicara secara empat mata di sebuah mobil. Hansen kemudian menunjukkan foto-foto milik Lee Mi-yong. Hansen pun mulai menginterogasi Tae Dong-soo dan bertanya apakah detektif Yon tahu bahwa dia menemui Lee Mi-yong. Tae Dong-soo pun bertanya apakah Hansen mencurigainya. Tae Dong-soo mengaku bahwa dia hanya minum 3 gelas kemudian pergi berjalan-jalan. Nah, kini Tae Dong-soo pun meninggalkan mobil Hansen. Sementara itu, polisi merasa bersalah karena saat itu dia tidak mengejar mobil merah yang menerobos lampu merah. Dia pun kemudian mencoba menelpon Hansen dan bertanya tentang kasus dari Lee Mi-yong. Tetapi Hansen belum bisa menemukan apapun. Kemudian detektif Yang masuk ke dalam sebuah ruangan bersama Hansen dan menunjukkan dompet milik Lee Mi-yong. Ternyata kartu penghuni milik Lee Mi-yong hilang. Namun tidak ada tanda-tanda masuk. Mereka mulai curiga apa yang dilakukan dengan kartu tersebut. Di sisi lain, Ena terlihat menjadi pembicara di sebuah akademi kepolisian. Ena kembali menganalisis bahwa Lee Mi-yong meninggal akibat dijerat oleh sebuah tali dan pelaku menggunakan sarung tangan. Ena pun membandingkan kasus kematian pamannya Yoo Dong-hoon dengan kasus Lee Mi-yong. Tak lama, Ena akhirnya kembali ke rumah dalam kondisi hujan. Saat akan masuk, Ena kembali memencet tombol pintu. Setelah masuk, dia melihat bibi pembantu yang tertidur dan hendak pulang. Nah, di saat bibi pembantu menutup pintu, Ena merasakan ada sesuatu. Suara musik yang menyala kemudian membuat Ena teringat kejadian 10 tahun lalu. Ingatan Ena yang hilang ketika melihat pamannya tergeletak tiba-tiba muncul kembali. Dia mengingat ternyata ada seseorang di belakangnya. Dia baru menyadari bahwa saat itu dia mendengar dan juga merasakan ada seseorang yang menutup pintu.